Halo adik-adik, kembali lagi di Medcam Academy. Yuk kita bahas soal daripada topik fisika usaha dan juga energi. Nah, ini topiknya membahas penerapan daripada konsep teorinya ya. Kita mulai dari topik yang pertama ataupun soal yang pertama. Ada sebuah balok bermassa 5 kilo ditarik dengan gaya konstan sebesar 20 Newton. Berarti kalau dia 50 kilo, kita misalkan dia ini objeknya ditarik sebanyak ataupun sejauh sejauh 10 meter ya, 10 meter. Berarti kemudian dia ngebentuk sudut katanya kan ketika ditarik. Berarti sudutnya kita bisa tentukan di sini tetanya. Kemudian ini S-nya sama dengan 10 meter. Nah, ini F. Satunya sama dengan 20 Newton. Ya. Nah, maka masanya 5 kilo. Berarti bagaimana pembahasannya? Pembahasannya ya, kita ganti aja ini. Pembahasannya adalah karena yang ditanya adalah besar usaha ya, ditanyanya itu usahanya atau ini sama dengan W. Maka W itu sama dengan F dikali S dikali cos theta. Maka dengan demikian 20 Newton dikali 10 meter dikali cos 30 derajat. Berarti 200 Newton meter kali setengah akar 3, ya kan? Newton meter itu sama dengan joule. Nah, berarti ini kamu coret dulu nanti. Coret dulu, maka jadinya 100 kali akar 3. Ya, 100 kali akar 3. Kemudian setelah kamu dapatkan dia, maka didapatkanlah atau langsung saja dia jadinya 173,2 joule atau Newton meter, atau yang sama dengan 173,2 joule. Nah, inilah dia besar usahanya. Jadi kita bisa tuliskan bahwa jadi usaha yang dihasilkan ataupun yang dilakukan sebesar 173,2 joule. Ya, itu untuk soal yang pertama. Kita lanjutkan lagi ke soal yang kedua, yaitu berhubungan dengan energi kinetik. Nah, di energi kinetik kali ini kita bicara ketika sebuah mobil. Nah, katanya ada sebuah mobil dengan massa. Berarti kalau kita gambarkan dia mobilnya dengan massa katanya 1000 kg, maka kita bisa gambarkan di sini. Nah, ini massanya 1000 kilo dengan kecepatan bergerak secara horizontal ya, dengan V 20 meter per second. Nah, perpindahan dia ini dari posisi A ke misalkan ke posisi B. Berapa energi kinetik yang dihasilkan? Ditanya adalah energi kinetik ataupun EK. Maka pembahasannya, ingat konsep dasar rumusnya bahwa EK itu sama dengan setengah mv kuadrat. Maka setengah dikali 1000 kilo dikali 20 meter per second kuadrat. Nah, ini sama dengan berapa? Berarti ini adik-adik bagi jadi 500. Kemudian 500 kilo kamu kalikan dengan 400 meter pangkat 2 S pangkat
Jadinya 200.000 kilogram meter pangkat 2 S pangkat 2. Maka ini sama dengan, ingat ya, 1 kilogram meter pangkat 2 S pangkat 2 itu sama dengan joule ya, sama dengan joule. Nah, ini adik, ini harus diingat ya. Maka ini bisa diubah menjadi 200 kilojoule ya. 1 kilo kan 1000. 200 kilojoule. Jadi bisa disimpulkan energi kinetik mobil tersebut adalah 200 kilojoule. Gampang ya adik-adik. Lanjut ke soal ke-3. Soal yang ketiga yaitu kita masuk ke energi potensial ya, energi potensial. Saya akan bahas per materi dulu masing-masing. Nah, di sini ada energi potensial gravitasi ya, atau gravitational potential energy. Katanya ada sebuah benda bermasa 2 kilo berada pada ketinggian. Kalau kita gambarkan dia, berarti asumsikan ini sebagai lembahnya, kemudian dia akan jatuh ke bumi. Maka berapa energi potensialnya? Kalau kita lihat bahwa posisi objeknya, saya pindahkan, ini dia. Posisi objeknya adalah di sini. Kemudian dia jatuh. Objeknya jatuh. Nah, jika dia punya massa 2 kilo, kemudian ketinggian 10 meter dengan G 9,8 meter pangkat 2 per second pangkat 2. Nah, bagaimana cara menentukan energi potensialnya? Maka yang ditanyanya adalah besar energi potensial. Maka kamu bisa bahas bahwa dalam menghitung energi potensial, EP sama dengan M kali G kali H. Maka M-nya 2 kilo kali 9,8 meter per sekon pangkat 2 dikali 10 meter. Ya, kali 10 meter, maka ini jadinya 2 kali 9,8, 19,6 kilogram meter per sekon pangkat 2 kali lagi 10 meter jadinya 196 kilogram meter pangkat 2 second pangkat 2. Seperti biasa, ingat lagi bahwa ini sama dengan joule. Maka kita bisa ubah ke joule. Jadi bisa disimpulkan bahwa energi potensial ya, energi potensial ketika benda tersebut jatuh adalah 196 joule. Oke, gampang ya adik-adik. Selanjutnya nomor 4. Nomor 4 yaitu energi mekanik. Energi mekanik. Sebuah benda bermasa 3 kg jatuh bebas dari ketinggian 15 meter. Nah, berarti bendanya kita asumsikan adalah berikut ini. Dia jatuh bebas. Kita misalkan dari sebuah bukit. Ya. Di sini. Kemudian
H-nya 15 meter. Kemudian ditanya adalah hitung energi mekanik total tersebut pada saat benda pada ketinggian 8 meter. Asumsikan percepatan gravitasinya adalah 10 meter per second. Nah, jadi ketika dia 8 meter, ini kan 15. Ketika 8 meter, kita misalkan dia di sini 8 meter. Nah, itu berapa katanya? Jadi yang ditanyanya adalah berapa energi mekaniknya. Nah, ini kita bisa bahas bahwa untuk menghitung energi mekanik ini sama dengan energi mekanik EP ditambah EK. Berarti M kali G kali H ditambah EK setengah MV kuadrat. Tapi adik-adik perhatikan bahwa di situ tidak diketahui berapa kecepatan benda tersebut saat jatuh. Nah, energi potensial itu sama dengan energi kinetik, ya. Energi potensial itu sama dengan energi kinetik. Maka dengan demikian kita pertama harus hitung dulu step pertamanya. EP saat H 8 meter, maka EP sama dengan M kali G kali H, ya. M kali G kali H. Maka bisa disimpulkan EP-nya sama dengan M-nya adalah 3 kilo dikali 10 meter 10 meter per sekon pangkat 2 kali 8 meter. Maka ini 240 joule. Nah, energi mekanik total, ya, energi mekanik total ini tidak berubah. Ya, tidak berubah. Karena tidak berubah, jadi dihitung dari ketinggian awal. Jadi dihitung dari ketinggian awal, dari H 15 meter. Nah, maka EM sama dengan MGH. Berarti M-nya tadi 3 kilo kali 10 meter per sekon pangkat 2 kali 15 meter, maka jawabannya adalah 450 joule. Maka bisa saya selesaikan untuk menghitung energi kinetiknya, EK-nya tinggal kita hitung. Berarti EM dikurang EP. Maka 450 kurang 240. Berarti 210 joule. Dengan demikian, EM-nya di sini pada H sama dengan 8 meter adalah tetap 450 joule. Ya, bisa ya adik-adik ya. Selanjutnya kita masuk ke soal yang kelima. Ini adalah hukum kekekalan energi. Jadi ada beberapa gabungan di sini yang harus dibahas, beberapa gabungan soal. Yang pertama adalah untuk hukum kekekalan energi di sini ada sebuah benda bermasa, bendanya ini bermasa 0,5 kilo dilempar ke atas katanya. Berarti kita asumsikan ini ground-nya. Kemudian benda tersebut dilempar. Maka dilempar dia ke atas di sini. Ya, kalau dilempar ke atas berarti pertama kita lihat arahnya. Dan selanjutnya ada benda tersebut saat balik. Nah, ini. Maka ada berlaku gravitasi. Gravitasinya
10 meter per sekon pangkat 2. Nah, di sini bendanya punya M 0,5 kilo. Dengan saat dilempar ke atas, V-nya itu ya, V-nya diketahui, di mana V-nya adalah sama dengan 20 meter per sekon. Nah, ditanya hanya berapa ketinggiannya. Ya, kalau begini kan gampang ya. Ingat untuk pembahasannya, yang pertama yang harus adik-adik kuasain adalah pembahasannya pada titik tertinggi kecepatan benda menjadi 0 ya. Jadi di sini saat dilemparkan dia ini, saat dilempar EP-nya itu lebih besar daripada EK. Saat benda dia turun, EK-nya itu lebih besar daripada EP. Dan ingat lagi bahwa EK sama dengan EP. Artinya apa? Karena EK sama dengan EP dan ada informasi yang kita ketahui adalah mencari ketinggian, maka kita bisa pakai di sini adalah EK setengah MV kuadrat. Kita hitung dulu berapa EK-nya. Setengah dikali 0,5 kilo dikali 20 meter per sekon kuadrat. Nah, ini kuadratnya di sini ya. Maka didapatkanlah dia 0,25 dikali 400, maka menjadi 100 joule. Inilah EK-nya. Karena EK sama dengan EP, maka EP juga nilainya adalah 100 joule. Bisa ya? Maka kamu bisa pakai rumus daripada energi potensial untuk menghitung berapa H-nya. Maka EP M kali G kali H 100 joule. M-nya adalah 0,5 dikali 10 kali H, maka 100 joule. Ini sama dengan 5 kali H, maka H ya 100 joule. Nah, joule itu kan kalau kamu perhatikan lagi ya, karena kita menghitungnya adalah ketinggian, langsung aja berarti ketinggian dalam satuan meter, berarti H-nya adalah 20 meter. Bisa ya? Paham sampai sini? Karena apa? Karena joule itu kan tadi kilogram meter pangkat 2 second pangkat 2, sedangkan 5 itu dari kilogram dikali dengan meter per sekon pangkat 2. Nah, ini kan bisa dicoret. Coret 1, ini coret, tinggal meter. Maka jawabannya adalah yang ini. Jadi ketinggiannya bisa dituliskan bahwa jadi ketinggian maksimum adalah 20 meter. Selanjutnya nah, ini soal tambahan. Soal tambahan yang juga harus adik-adik kuasain. Ya. Di soal tambahan kali ini ada sebuah balok bermassa 4 kilo bergerak pada bidang miring licin. Kemudian saya nggak perlu gambarkan ya supaya muat ininya. Jadi diketahui berarti M-nya 4 kilo. Kemudian theta yang dibentuk adalah 30 derajat. Kemudian panjangnya L-nya sama dengan 5 meter. Kemudian nanti ada berhubungan dengan gaya ya.
gaya gesekannya, berarti FF, friction force itu artinya gaya gesekan 5 Newton. Kemudian G-nya adalah 10 meter per sekon pangkat 2. Nah, pertama yang harus adik-adik ketahui adalah kita lihat step satunya. Maka step satunya adalah hitung dulu EP-nya. EP berarti M kali G kali H. Nah, M kali G kali H hanya bagaimana? Hanya kamu pakai dia gunakan sudut kemiringan. Berarti L dikali sin, karena dia terhadap sumbu Y. Sin theta. Berarti 5 meter dikali sinus 30 derajat. Sinus 30 kan setengah, berarti 5 kali setengah. Maka didapatkanlah H-nya sama dengan 2,5 meter. Dengan H 2,5 maka EP-nya sama dengan 4 kilo dikali 10 meter per sekon pangkat 2 kali 2,5 meter. Maka didapatkan dia sama dengan 100 joule. Nah, inilah dia yang bisa kita gunakan untuk menghitung besaran EP-nya. Nah, dari sini selanjutnya adik-adik bisa gunakan yaitu bagaimana menghitung usaha. Nah, step kedua adalah usaha. Usaha atau W itu sama dengan usaha karena dipengaruhi gesekan, berarti WF FF kali S. S itu jaraknya, atau kita bisa gunakan juga L tadi. Maka dari sini 5 kali 5 sama dengan 25 joule. 5 kali 5 sama dengan 25 joule. 5 Newton kali 5 meter, 25 joule. Maka berapa energi mekaniknya? Step ketiga. Nah, energi mekanik akhir EM akhir di sini adalah kita berlakukan namanya hukum kekerasan energi. Jadi energi mekanik awal dikurang dengan energi mekanik akhir dengan menerapkan rumus EP, energi potensial dikurang WF Berarti potensialnya 100 kurang 25 berarti 75 joule. Nah, ditanya kan kecepatan ditanyanya ini lupa kita nulisnya. Ditanya kecepatan balok, V balok katanya. Kecepatan balok. Berarti menghitung kecepatan akhir kamu bisa terapkan step 4. Maka V-nya kamu bisa hitung pakai EK setengah MV kuadrat. Nah, kita gunakan EM itu sama dengan energi mekanik akhir sama dengan EK. Nah, ini kan juga kita berlakukan sebagai EK Berarti 75 setengah dikali 4 dikali V kuadrat. Berarti berapa tuh? 75 2V kuadrat. Maka V kuadrat 75 bagi 2 V kuadrat sama dengan langsung aja V sama dengan akar 37,5. Maka V 6,12 meter per sekon. Jadi inilah besaran kecepatan yang dilakukan oleh balok tersebut saat dia turun pada keadaan ataupun pada bidang miring, yaitu 6,12 meter per sekon kuadrat. Per sekon meter per sekon. Nah, itulah adik-adik yang mungkin contoh materi soal yang bisa saya sampaikan hari ini. Nanti saya akan buat materi yang lanjutnya.
sebagai soal tambahan. Semoga video kali ini bermanfaat dan adik-adik semakin semangat belajarnya. Oke, jangan lupa untuk di subscribe, share, komen, dan like ya. Terima kasih buat supportnya.